Oke, hari kedua baca buku riset Indonesia. Nah, fakta berikutnya adalah selain tentang air minum semalam, sebenarnya itu masih bab pertama kan. Jadi aku tadi sudah baca sampai halaman berapa tadi? Tunggu bentar. Halaman 20, 20 pas 20 kan, hari pertama kan 10 halaman kan, hari kedua 10 halaman. Nah, di sini aku sukanya gini, katanya gini kan. Katanya gini, jika ada satu calon eh, bupati ke wali kota atau gubernur atau presiden sekalipun, dalam kampanyenya berani menjanjikan air keran bisa langsung diminum dan hanya itu program utama satu-satunya dalam 5 tahun berkuasa, kita mungkin akan memilihnya tanpa syarat. Iya juga ya coy, ngapain dijanjikan 19 tit. Aku bukan membenci, malah aku juga ikut memilih kan, dan merasa kayaknya nyesel kali, kenapa lah percaya sama tit. Aku mau cakep ya kan, apa adanya, cuman udahlah, oke, oke. Jadi kata gini kan, sebab dalam satu program yang terdengar sepele itu akan banyak kebijakan terkait sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan politik yang cukup fundamental. Ya juga sih, dipikirkan kan, dari sumber air dipelihara sampai ke masyarakatnya, terus lingkungannya ya kan, sikap masyarakat tuh kayak mana ya kan, buang sampah jangan sampai ke sungai segala macam. Waduh, mantap juga. Satu aja programnya kan 5 tahun, tapi udah ke mana aspek gitu. Coba lah ya kan, 2029. Semangat aku baca kayak gini-gini. Terus sumpah kayak, aduh, kayak ada optimisme dalam bernegara ini sebagai rakyat ya kan. Terus yang kedua, apa sebenarnya aku nih nggak, itulah ya kan, itulah kesalahanku. Aku kalau apapun yang terjadi di depan itu, mau orang berkelahi mau apa segala macam, aku ketawa dulu baru ku respon lah itu, kayak apakah aku ngeri nengoknya, apakah aku takut liatnya atau gimana gitu. Oke, inilah lanjutnya cerita, nggak penting itu. Oke, yang kedua itu ada Meraba Indonesia, dari yang pertama itu kan ditulis oleh Dandi Laksono, yang kedua Farid Gaban, Bapak Farid Gaban, ini yang katanya 40 tahun jurnalis kan. Terus ini aku sedikit kali loh aku rasa yang di kalimat ini, kami banyak bertemu dengan anak-anak muda dalam usia produktif yang sudah lumpuh karena menyelam dengan kompresor. Di Sikakap, Kepulauan Mentawai, saya bertemu seorang remaja yang sudah menyelam lagi. Padahal baru 2 pekan sebelumnya sang ayah meninggal di dalam air. Tapi itulah salah satu realitas hidup nelayan. Ujas. Bener loh, wih. Cem di kampung gula ya kan? Kampung gula aku bahas. Orang-orang melaut itu, mana aku bilangnya ya? Waktu waktu dibahas tentang yang bab 1 tentang air mineral itu kan, bisnisnya punya siapa aja, begini begitu dan segala macam. Terus kenapa nanti undang-undangnya dibikin untuk mendukung bisnis itu, rasanya kayaknya kok sistemat, kayaknya kompleks gitu masalahnya. Kenapa lah baru sekarang ada buku kayak gini? Tapi mungkin ya lah, selama ini pula kita didoktrin ya kan, kayak aku lah dulu, mungkin kayak aku, dari pengalaman pribadiku, aku pernah ya kan ditempeleng mama aku, asli tempeleng. Aku masih SMP, gara-gara aku bawa jokes dari sekolah tentang pelesetan nama partai gitulah kan. Yang buat jokes tuh bukan aku tapi kawanku, terus aku rasa lucu, aku bawakan ke rumah gitu kan, ditempeleng sama mama aku asli, sampai terkapar aku di dinding itu. Kata apa katanya, kata mama aku sampai sekarang masih pernah, dan aku benci kali hal itu. Katanya bilang gini, jangan bawa politik itu ke rumah ya, belum pernah kau lihat orang dipotong kan hanya gara-gara bahas politik kan, gitu ya, gara-gara pilihan politiknya kan, nggak pernah kan, udah kau diam katanya, jangan kau bahas apapun tentang politik. Semua semenakutkan itulah ketika itu ya kan. Cuman karena awak sudah kayak aku lah kan, sudah berkeluarga, sudah menikah dan punya anak, aku gak, kayaknya gak mungkin aku doktrin aku kayak gitu lagi di zaman media sudah berkembang, dimana orang-orang sudah mulai speak up, kayak misalnya ada kebijakan publik gitu kan, terus dinilai orang kritis, nilai orang kritis kan, begini begitu, harusnya begitu, dan kita dengarkan baik-baik, oh iya juga ya katanya ya kan, harusnya, kenapa harus kayak gitu dibikin kebijakannya gitu. Udah boleh banyak orang-orang pintar, bukan bukan masalah, iya, panas aku tadi baru olahraga, oke, sorry, bukan bukan masalah inflasi pengamat, cuman kayaknya udah terlalu lama kita didoktrin untuk hal-hal kayak gitu, kayak
Masa sampai sekarang sih kita nggak apa, aduh aku ngomongnya serius loh. Kayak macam kami di kampung kami itu kan ada istilah pembersihan apa itu kan. Ya, aku kayak nggak jelas ngomong, aku sebenarnya mau ngomong cuman Tuhan. Oke, fine dah. Bekas tempat pembersihan itu sampai sekarang orang nggak berani lewat, nggak pernah itu, karena disitulah kejadiannya gitu. Yang aduh nggak berani ngomongnya, aduh, soalnya di kampungku gitu, di kampungku kejadiannya. Dan ya emang nggak tepat di depan rumahku, cuman kayaknya paling 2 atau 3 kilometer dari rumahku di simpang jalan besar. Terus tempat pembersihannya itu kayak ada gang gitu, bekas apalah, kayak lapangan lapangan apa gitu, kayak kalau dulunya perjumpaan para sama rakyat sekitar. Terus gitulah, udah intinya gitulah. Oke, bagus nih, mantap. Kedua itu kalau ada kandidat yang menjanjikan air bersih, mantap kali itu, ya kan? Gak usah janjikan banyak, beginilah antar tiga lah, hahu hahu, nggak usah lah, itulah dulu ya kan.